Apakah firman Allah menjadi manusia menjiplak pagan Romawi dan Yunani kuno? Ini adalah suatu pengetahuan yang tidak mendasar, yang menjiplak mitologi Romawi dan Yunani kuno, yang didengungkan pada abad 19 Masehi oleh Charles Taze Russell, seorang pendiri Saksi Yehova, dan para teologi modern pada saat ini, seperti ajaran Erastus Sabdono, di mana ajaran Trinitas Kristen, yaitu firman Allah menjadi manusia, dikaitkan dengan mitologi tiga dewa Yunani kuno, yaitu Zeus, Poseidon dan Hades, dan tiga dewa Romawi kuno yaitu Jupiter, Neptunus dan Pluto, dan juga dikaitkan dengan dewa Mesir kuno yaitu Osiris, Isis dan Horus. Dalam tulisannya, pemimpin modalis David Bernard menyatakan, Trinitas bukanlah doktrin Kristus dan para rasul, tetapi fiksi dari sekolah kaum Plutonis. Ini adalah suatu pengetahuan yang tidak mendasar dan asal-asalan, yang tidak sesuai dengan doktrin gereja, ajaran para rasul dan penelitian seorang sarjana, profesor dan rabi Yahudi sendiri, yang menyatakan adanya kesamaan monoteisme Yahudi kuno dengan Kristen. Karena dasar dalam kepercayaan Kristen adalah Allah yang esa atau monoteis, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam Markus 12 ayat 29, dengan mengutip kitab Perjanjian Lama dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari kita bahas dengan seksama ajaran keesaan Kristen dalam Trinitas menurut doktrin gereja, ajaran para rasul, dan peneliti Yahudi dari seorang sarjana, profesor dan rabi. Pertama, menurut doktrin gereja, apa itu keesaan Allah dalam Trinitas? Keesaan Allah satu-satunya adalah Bapa. Bapa memiliki firman dan roh, di mana firman adalah pribadi yang keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42, dan roh adalah pribadi yang keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Masing-masing pribadi memiliki hubungan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan, tetapi dapat dibedakan, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau kita lihat tiga dewa dalam Yunani kuno, Zeus, Poseidon dan Hades, memiliki tiga pribadi yang terpisah satu dengan lainnya, dan tidak ada satu yang menjadi sumber atau yang berasal dari segala sesuatu. Rasul Paulus meluruskan kepercayaan orang Yunani yang politeisme. Dalam tulisannya di Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua, dan di dalam semua. Kedua, menurut ajaran para rasul, dalam Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Artinya, Tuhan sendiri akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Konsep perjanjian baru yang menyatakan bahwa Yesus, Sang Perkataan, adalah Kemah Suci yang dimaksud. Dan tertulis di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Kata diam diterjemahkan dalam kata Yunani ekenosen, yang berarti membangun kemah atau berkemah. Pengertian ini sejajar dengan Keluaran 25 ayat 8, yang jelas tertulis maksud Allah tinggal bersama umatnya ialah dengan cara berkemah. Yohanes menerapkan konsep Yudaisme dalam tulisannya yang berarti logos atau firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di tengah-tengah umatnya, meski hanya sementara. Dan dipertegas lagi dalam tulisan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri,
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang berarti Sang Firman yang adalah pribadi Allah, turun dari sorga untuk menebus manusia dari dosa. Adakah firman itu hanya kata-kata saja? Tentu tidak. Tetapi yang benar adalah suatu pribadi Allah dalam daging yang berkarya dalam keselamatan manusia. Yang kesatu, dari seorang sarjana Alan F. Segal dalam bukunya Two Power in Heaven, ia berpendapat kalau ajaran dua kekuatan ini tidak dibidatkan oleh Yahudi sampai abad kedua Masehi. Ia menyatakan kalau Israel kuno memahami ada dua pribadi yang mengaku Yahweh. Dan ia menyatakan kalau orang Kristen menyamakan ajaran ini dengan ajaran di mana Yesus Kristus adalah pribadi kedua Yahweh. Yang tercantum dalam kitab Daniel 7 ayat 13 dan 14, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kedua, Profesor Benjamin D. Sommer menyatakan, beberapa orang Yahudi memandang klaim kekristenan sebagai agama monoteistik dengan kecurigaan yang besar karena doktrin Trinitas. Bagaimana tiga bisa sama dengan satu? Karena keyakinan inti dari kekristenan bahwa Tuhan mengambil bentuk tubuh, apa yang telah saya coba tunjukkan di sini. Israel yang Alkitabiah mengetahui doktrin-doktrin yang sangat mirip, dan doktrin-doktrin ini tidak hilang dari Yudaisme setelah periode Alkitabiah. Dan yang ketiga, Dr. Joshua Kulp, seorang rabi Yahudi, pemikiran dia dengan kesamaan monoteisme Yahudi kuno dan Kristen. Dalam penjelasannya tentang Mishnah Megillah 493, dia menyatakan bahwa Yahudi kuno dan kekristenan itu, walaupun monoteis, mereka memberikan peran ilahi pada pribadi lain yaitu Logos atau Firman Allah dan Roh Kudus. Masih banyak yang perlu saya tunjukkan, tapi sampai sini saya rasa sudah cukup, dan saya akui ada juga rabi Yahudi yang sangat menentang Tritunggal, tapi walaupun gitu saya tidak masalah dengan itu, karena ajaran Yahudi sendiri pasti adanya, multi tafsiran dan multi aliran. Targum Yonatan pada Imamat 26 ayat 12, tetapi kemuliaan Sekinahku akan diam di antara kamu. Dan bagimu firmanku adalah Allah yang menebus, dan bagi namaku kamu akan menjadi umat yang kudus. Begitulah keesaan Allah dalam Trinitas, karena kita mengetahui bahwa keesaan Allah dalam Kristen itu memiliki tiga pribadi, yang telah terungkap selama berabad-abad dalam Perjanjian Baru. Seperti kesaksian Rasul Paulus, seorang rabi Yahudi yang paham betul tentang ajaran monoteisme Yahudi. Dalam Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Demikianlah pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.